So saya pikir sekarang 21st century ya, ada solusi. Tapi masalah yang solusi yang membunuh, yang need, tidak ada akses, tidak tahu. So perusahaan saya nanti saya pikir saya mau cari filter air kira-kira $20 atau tidak yang terjangkau untuk masyarakat terjangkau. Halo semua, dalam episode kali ini bersama saya Mary Alexandra akan mengajak Anda untuk mengenal satu sosok yang luar biasa karena komitmennya untuk mengentaskan masalah air bersih di Bali. Beliau adalah Jeroen van Overbeek. Social Impact is an organization who provides clean water with a water filter for the people in need. So right now with COVID, a lot of people have lost their income on Bali. So we're providing this water filter so they can filter their own water and save money, same time improve their health. In every distribution, I basically do a presentation on how to use the filter, how to fill water in it, how to assemble it, and also how to clean it and maintain it. The important part is that the people understand they've never seen that. I mean, it's a very simple technology, 2 buckets, but they've never seen it. So we just try to do it in a more fun way that they understand, and then we have a practice session at the end for them to assemble the filter. So they make mistakes and then we correct them, and then they will use it and do it right at home. And the feedback we've had up to now is quite cool because we know that most of the people are using it because so Pak Sudi went to check, and so in the villages we make sure that we have follow-up and that people are using the product properly, and this is a very positive one because everybody is using it and already after like 4 or 5 days super happy about the money saved. Now today we did a nice let's say trip to the west of Bali in Kabupaten Jembrana in Tenggara. Distributed water filters to families with disabilities. And I wanted to thank you guys for basically allowing this, because without your support and the fact that you are supporting our fundraiser, we couldn't do this. So many more filters are needed. So yeah, we will still need filters. Sekitar 1 dekade lalu, ia menjabat sebagai wakil presiden untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika untuk sebuah perusahaan Inggris. Ia mengelola 800 karyawan yang tersebar di 9 negara dan bertanggung jawab atas bisnis senilai $260 juta US. Hal ini yang membuatnya kerap berpergian ke berbagai negara. Belakangan ia menyadari bahwa kiprahnya di perusahaan mampu menghasilkan uang, tetapi tidak membantu orang. Dan hal ini ia rasa bertentangan dengan ia yakini kemudian. Ketika usianya 21 tahun bersama seorang kawannya, Jeroen mendirikan organisasi kemanusiaan yang ditujukan untuk mendukung orang-orang Rumania yang terdampak masalah sosial karena situasi politik. Mereka membantu dengan perawatan medis dan juga buku. Jeroen bahkan sempat pergi ke Rumania sebanyak 2 kali. Di sana, ia menyadari bahwa membantu orang adalah tugasnya, jalan hidupnya. Ini merupakan wawancara yang kami lakukan secara terpisah. Halo, saya Jeroen, asli dari Belanda. Saya tinggal di Bali kira-kira 8 tahun. Saya pindah ke sini kalau saya mau start bisnis social enterprise. Saya ada
Saya sedikit experience dari sebelum 20 tahun di corporate world, tapi saya mau ganti sedikit, saya mau mulai bisnis sendiri juga dengan lebih impact, ya, tidak untuk profit aja. So itu social enterprise untuk profit, tapi yang ada dampak, yang produk, ya, ada dampak. So saya cari, oke, ada masalah apa di dunia, ada banyak masalah, ya. Tapi nanti saya do some research, ada masalah air, ya. Nanti saya cek statistik, saya membaca di dunia masih ada setiap 2 menit ada satu anak-anak di bawah 5 tahun meninggal kalau mereka minum air kotor, ya, ada diare yang di bawah 5 tahun yang baby. So saya pikir sekarang 21st century, ya, ada solusi, tapi masalah yang solusi yang membunuh, yang need tidak ada akses kalau tidak tahu. So perusahaan saya nanti saya pikir, oke, saya mau cari filter air kira-kira $20 atau tidak yang terjangkau untuk masyarakat terjangkau, mereka bisa bayar untuk penyaring air untuk menjadi air bersih, ya. Nanti saya kembali ke Asia, dulu saya tinggal di China 7 tahun, di Eropa 4 tahun, nanti sudah selesai corporate world. Saya mau ganti, so saya pikir, ada dua, saya suka Asia, saya mau kembali ke Asia, juga saya mau bikin social enterprise. So saya ke Singapura, do research kira-kira 4 bulan. Saya tidak tahu gimana, saya tidak tahu apa bisnis nanti, tapi saya membaca statistik ini, masalah air, saya mau promosi atau sosialisasikan sehingga ada yang minum. Nanti saya cek supplier, ada banyak, ada yang di Thailand, di Kamboja, di Vietnam juga, di Indonesia. So saya bertemu, saya kontak pemilik, saya bertemu orang-orang, saya pikir yang sistem buat di Indonesia yang lebih baik, namanya Nasapa. So nanti saya pindah di Indonesia untuk sosialisasikan produk ini. Yap, Yaran memutuskan pindah ke Bali tepatnya di akhir tahun 2013. Keputusannya berdasarkan riset bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki masalah dengan air bersih. Maka ia mendirikan usaha bernama Social Impact untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dengan dampak positif pada kondisi kehidupan di daerah terpencil. Dia memanfaatkan pengalaman internasionalnya selama 20 tahun di bidang makanan, bahan kimia, dan obat-obatan. Visi Social Impact sendiri adalah bahwa setiap orang, dimanapun mereka bisa memiliki akses ke teknologi yang aman dan terjangkau dalam rumahnya. Sementara misinya adalah untuk membawa perubahan dan peningkatan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan filter air untuk kawasan daerah terpencil dan pusat-pusat kota di Bali dan Indonesia Timur. Social Impact juga bertujuan untuk menciptakan peluang bisnis mikro dengan teknologi tersebut. So saya mau menjelaskan cara pakai filternya. So ada 2 amber, itu yang model biasa, ya, dan model yang ini sedikit lebih seksi. Jadi itu model biasa. So ada 2 amber, pakai air di atas, so isi air seperti ini. So isi air di atas. Nanti, ya, kali. So di sini di dalam ada filter air, ya, di sini. So seperti ini, itu yang baru. So air masuk di sini ada pori-pori kecil 0,4 mikron keluar di sana. Kenapa air aman diminum? Kalau air bisa masuk tapi kuman tidak bisa masuk. Ukurannya kuman lebih besar daripada ukurannya pori-pori. Itu mikroskopik, tidak bisa lihat 0,4 mikron, kuman di atas 1 mikron, 1 sampai 2 mikron. So seperti tembok, ya, tidak bisa masuk. Juga ada perlindungan kedua, double protection, juga ada perak. Pencampur keramik ada perak. So kalau sentuh, bakteri sudah mati. Kalau perak, mati bakteri. So pasti yang masuk tanpa bakteri. Yang lebih penting, kalau tidak bisa sakit perut, itu namanya E. coli atau coliform, ya, yang bakteri. Oke, nanti di dalam ada karbon, ada seperti itu, ada
Yang kecil ini, yang batu kecil, batu hitam, namanya karbon teraktivasi. Fungsinya untuk menghilangkan bau dan memperbaikan rasa. Rasa dan bau dari mana? Dari kimia. So, yang karbon berhenti di dalam berhenti kimia pestisida. So, yang keluar tidak ada pestisida, tidak ada kapolit seperti yang pertama. So, yang keluar di kandungan pertama ya. So, yang di atas sebelum filtrasi, kotor, bawah bersih, aman dan siap diminum, aman diminum. Tidak perlu dimasak lagi. Ya. So this is the system. Ada 2 karet, pakai 1, ambil 1. So 1 karet di dalam, atas, seperti ini. 1 karet di bawah, ini. Dan nanti pakai screw. So pakai screw, dan nanti up, sudah cukup. Tidak terlalu kencang kalau tidak bagus ya. Ini cukup, masih goyang-goyang dikit di dalam, tapi itu tidak apa-apa. Oke, so yang ini ember di atas, so nanti. Wih, lampu, maaf. Ada di connect di sini. Connect dikit, ya, oke, sudah. Ada di mana? Di sini ada tutupnya. Juga bisa blok, tutup. Sudah. Sudah lupa keran, tapi di sini ada keran ya. Oke. So, ada alat pengukur untuk cek ukuran. Pengukur ya, ini. So sekarang dia bisa masuk, ya. Kalau lebih besar, filter lebih besar. Tapi harus dicuci, dibersihkan sekali seminggu. Ya. So harus diambil, ya tidak bisa di dalam ya. So di bawah keran, air mengalir tanpa sabun, pakai air aja, air mengalir ya. So pakai air mengalir ya, dari bawah keran seperti ini. So ini yang kecil, menipis ya. Setelah 3 tahun, sedikit lebih kecil, bisa masuk. Seperti ini, cuk. Lebih baik diganti. Masih aman ya, itu rekomendasi. Kalau orang masih pakai, tidak sakit ya. Tapi, yang karbon di dalam, mungkin ada banyak-banyak kimia. So, setelah ini, setelah 3 tahun, efisiensi karbon mulai turun dikit-dikit. Masih lebih baik daripada masak air. Kalau masak air, minum kimia ya. Minum kimia, kalau ada kimia, minum. So, rekomendasi setelah 3 tahun, bisa diminum. Bisa ganti ini. Buy this, itu harga batu aja 130.000 kira-kira. Tidak terlalu mahal. 3 tahun lama. Ya. Tapi masih aman diminum. Kalau lupa diganti, tidak apa-apa. Kalau ada tes setelah 5 tahun, masih oke. Yang lebih penting, bakteri dan virus. Juga 10 tahun tidak bisa masuk. So, always safe. Tapi nanti kalau untuk karbon, fungsi karbon lebih baik diganti setelah 3 tahun. Itulah Jeroen van Overbeek yang kiprahnya untuk Indonesia tak lagi kita sangsikan. Dan izinkan saya menutup tayangan kali ini dengan mengutip apa yang beliau tuliskan. You can have a big impact with very little action. When a human being is your main point of focus and your main value, you feel alive. Yap, dan kita semua bisa menjadi pahlawan untuk lingkungan kita, bahkan dengan langkah perubahan kecil yang kita inisiasi. Jangan diam, mari turut berbuat dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Saya Mary Alexandra, sampai jumpa.